Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Pramesti Hadiani dari kelas FSA. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai anatomi dan fisiologis manusia. Anatomi berasal dari bahasa Latin yaitu ana, bagian atau memisahkan, sedangkan tomi, iris atau potongan. Jadi anatomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bentuk dan susunan tubuh secara keseluruhan maupun bagian-bagian, serta alat tubuh satu dengan yang lain. Fisiologis diambil dari kata fisis yaitu alam atau cara kerja, sedangkan logos yaitu ilmu pengetahuan. Jadi fisiologis adalah ilmu yang mempelajari manfaat atau fungsi tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh. Sistem-sistem organ manusia. Yang pertama ada sistem rangka. Sistem rangka terdiri dari kerangka aksial, terdiri dari 80 tulang yang terletak di sepanjang sumbu tubuh manusia. Kerangka aksial terdiri dari trokorat, tulang telinga tengah, tulang hyoid, tulang rusuk, dan tulang belakang. Yang kedua ada kerangka pendikular. Terdiri dari 126 tulang yang merupakan tulang-tulang pelengkap yang menghubungkan kerangka aksial. Kerangka apendikular terletak di daerah tungkai atas, tungkai bawah, panggul, dan bahu. Fungsi sistem rangka untuk bergerak, menompang, dan memberikan bentuk tubuh, melindungi organ-organ dalam, serta sebagai tempat melekatnya otot-otot. Yang kedua ada sistem otot. Sistem otot terdiri dari sekitar 650 otot yang membantu pergerakan aliran darah. Ada 3 jenis otot yaitu pertama ada otot rangka yang terhubung dengan tulang, kedua otot polos yang ditemukan di dalam organ pencernaan, yang ketiga otot jantung yang ditemukan di jantung dan membantu memompa darah. Fungsi sistem otot manusia tersendiri yaitu melakukan gerakan tubuh, mengatur postur tubuh, menjaga keseimbangan, mendukung peredaran darah manusia, dan membantu proses pencernaan. Yang ketiga ada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan sekitar 5 liter darah yang dibawa oleh pembuluh darah. Sistem peredaran darah memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, mengedarkan darah ke seluruh tubuh, melindungi tubuh melalui sel darah putih dengan melawan patogen atau kuman yang telah masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, mempertahankan homeostatis atau keseimbangan kondisi tubuh pada beberapa kondisi internal. Yang keempat, ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sekelompok organ yang bekerja untuk menerima makanan, mengubah dan memproses makanan menjadi energi, menyerap zat gizi yang terdapat pada makanan ke aliran darah, serta membuang sisa makanan yang tersisa atau tidak dapat dicerna oleh tubuh. Makanan melewati saluran pencernaan yang terdiri dari rongga, mulut, faring, laring, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Selain saluran pencernaan, ada beberapa organ aksesori penting dalam anatomi tubuh manusia yang membantu mencerna makanan. Organ aksesori dari sistem pencernaan meliputi gigi, lidah, kelenjar ludah, hati, kantong, empedu, dan pankreas. Yang kelima, sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari beberapa kelenjar yang mengeluarkan hormon ke dalam darah. Kelenjar-kelenjar ini termasuk hipotalamus, kelenjar pituitari, kelenjar pineal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, pankreas, dan kelenjar kelamin. Dengan mengatur fungsi organ dalam tubuh, kelenjar ini membantu menjaga homeostatis tubuh, metabolisme ini seluler, reproduksi, perkembangan seksual, hemostatis gula, dan mineral. Denyut jantung dan pencernaan merupakan salah satu dari banyaknya yang diatur oleh hormon. Yang ke-6, sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari otak, susum tulang belakang, organ sensorik, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ ini dengan bagian tubuh lainnya. Organ ini bertanggung jawab atas kendali tubuh dan komunikasi di antara bagian-bagiannya. Otak dan susum tulang belakang membentuk pusat kontrol yang dikenal sebagai sistem saraf. Saraf sensorik dan organ indera dari sistem saraf perifer memantau kondisi
di dalam dan di luar tubuh dan mengirimkan informasi sistem saraf pusat. Yang ketujuh ada sistem pernapasan. Sel-sel tubuh manusia membutuhkan aliran oksigen ke sel tubuh sambil mengeluarkan karbon dioksida dan produk limbah yang bisa mematikan jika dibiarkan menumpuk. Ada 3 bagian utama dari sistem pernapasan ini. Yang pertama, saluran napas, paru-paru, dan otot respirasi. Saluran napas ini meliputi hidung, mulut, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Saluran ini membawa udara melewati hidung menuju paru-paru. Paru-paru sendiri berfungsi sebagai organ utama sistem pernapasan dengan pertukaran oksigen ke dalam tubuh dan karbon dioksida keluar tubuh. Yang kedelapan ada sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh adalah pertahanan tubuh manusia terhadap bakteri, virus, dan patogen lainnya yang mungkin berbahaya dengan menjaga tubuh kita dari menyerangnya patogen-patogen. Fungsi dari sistem kekebalan tubuh sendiri yang pertama ada sebagai proteksi tubuh dari berbagai jenis penyakit yang disebabkan oleh patogen termasuk jenis penyakit menular. Yang kedua ada menjaga keseimbangan homeostatis yang berfungsi memenuhi kebutuhan tubuh dan melalui interaksi seluruh sistem yang terdapat di dalamnya. Mendeteksi jaringan sel abnormal dan mengeliminasinya dari tubuh juga menyingkirkan jaringan sel yang rusak atau mati. Mampu menghancurkan sel kanker atau zat asing lainnya yang ingin menginvasi di tubuh kita. Yang kesembilan ada sistem limfatik. Sistem limfatik mencakup kelenjar getah bening, saluran getah bening, dan pembuluh getah bening, dan juga berperan dalam pertahanan tubuh. Tugas utamanya itu adalah membuat dan memindahkan getah bening, cairan bening yang mengandung sel darah putih yang membantu tubuh melawan infeksi. Sistem limfatik juga menghilangkan kelebihan cairan getah bening dari jaringan tubuh dan mengembalikannya ke darah. Yang ke-10 ada sistem ekskresi dan urinaria. Sistem ekskresi mengeluarkan zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh manusia. Pada anatomi tubuh manusia, organ-organ ekskresi terdiri dari ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Sistem urinaria atau perkeminian termasuk ke dalam sistem ekskresi yang terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ginjal yang menyaring darah untuk membuang limbah dan menghasilkan urin. Ureter, kandung kemih, dan uretra bersama-sama membentuk saluran kemih yang berfungsi sebagai sistem untuk mengalirkan urin dari ginjal, menyimpannya, dan kemudian melepaskannya saat buang air kecil. Sistem reproduksi. Sistem reproduksi pria mencakup penis dan testis yang menghasilkan sperma. Sistem reproduksi wanita terdiri dari vagina, rahim, dan ovarium yang menghasilkan ovum atau sel telur. Selama pembuahan terjadi, sel sperma bertemu dengan sel telur di tuba falopi. Kedua sel tersebut kemudian melakukan pembuahan yang ditanamkan dan tumbuh di dinding rahim bila tidak dibuahi. Dinding rahim yang telah menebal untuk mempersiapkan kehamilan akan luruh menjadi menstruasi. Yang terakhir ada sistem integumen. Kulit atau sistem integumen adalah organ terbesar dari anatomi tubuh manusia itu sendiri. Sistem ini melindungi dari luar dan merupakan pertahanan pertama tubuh melawan bakteri, virus, dan patogen lainnya. Kulit juga membantu mengatur suhu tubuh dan menghilangkan limbah zat sisa melalui keringat. Selain kulit, sistem integumen meliputi rambut dan kuku. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.